Oke, selamat siang semuanya. Jadi untuk pertemuan kedua ini saya buat recording. Jadi untuk pembelajarannya kalian silakan lihat video ini sampai akhir penjelasannya. Nanti akan ada tugas, kalian tinggal kerjain aja berdasarkan penjelasan dan PPT yang saya berikan. Oke, ini saya share screen dulu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan data. Kenapa sih saya rekam aja untuk pembelajarannya? Karena untuk pembelajaran ini sebenarnya kalian udah pernah dapat di materi SMA atau SMK gitu. Jadi eh, di-remind lagi aja nanti semoga ingat gitu kan distribusi frekuensi ini yang seperti apa sih harusnya udah pernah belajar semua. Oke, nah ini yang kemarin ya. Ini rules-nya juga masih sama. Oke, distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi itu? Nah, distribusi frekuensi ini adalah pengelompokan data. Jadi kalau misalnya kemarin saya pas perkenalan ngumpulin data nih ke kalian gitu kan. Oh ada apa namanya yang mau jadi entrepreneur, ada yang mau jadi eh, apalagi kemarin, ada yang mau jadi eh, pebisnis atau mau jadi apa namanya pedagang gitu kan. Nah, ini datanya bisa kita kelompokkan. Jadi, distribusi frekuensi ini fungsinya adalah mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok. Jadi, kalian bisa lebih mudah untuk menjelaskan, bisa lebih mudah untuk melihat kira-kira berapa orang sih misalnya yang mau jadi entrepreneur, berapa orang sih misalnya yang apa namanya mau lanjut studi lagi seperti itu. Nah, digunakan untuk meringkas data. Pastinya data yang ada banyak, ada ratusan, ribuan itu perlu diperingkas. Ini diperingkas datanya, terus bisa juga mempermudah dalam penyajian data karena datanya sudah berbentuk tabel, sudah dikelompokkan dan gampang analisanya gitu. Jadi, oh misalnya ada yang pengen studi gitu kan. Nah, kita bisa bantu kira-kira uh, studi lanjutnya mau jurusan apa, entah misalnya kita rekomendasiin tempat apa namanya kuliah seperti itu. Nah, data, semua yang ada di statistik materinya akan berhubungan sama data. Data itu, saya ulangi lagi, adalah kumpulan informasi yang berupa fakta. Jadi data ini adalah fakta mengenai suatu keadaan yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, ini cara menyusun tabel distribusi. Pertama ada data array. Data array itu apa? Nanti kita lihat. Terus kita harus tentukan jumlah kelasnya. Kemudian range-nya, panjang interval kelas, menghitung frekuensi, tentukan tepi atas, tepi bawah, batas atas, batas bawah. Nah, ini ada 6. Ada 6 cara untuk penyusunan tabel distribusi frekuensi. Nah, raw data yang pertama. Raw data itu apa? Raw itu mentah, data itu ya data. Apa namanya, informasi yang ada, gitu kan. Nah, jadi raw data ini adalah data mentah. Data mentah yang diperoleh langsung dari hasil observasi. Nah, ini contohnya adalah ada data hasil observasi tentang lama tinggal dari 60 wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia di tahun 2011 di bulan Januari. Jadi ini cara bacanya, misalnya ini kita bilang aja wisatawan satu. Wisatawan satu berkunjung ke Indonesia selama 24 hari. Wisatawan 2, 32 hari, wisatawan 3, 9 hari, sampai wisatawan 60 itu datang 30 hari. Apa namanya, lama tinggalnya di Indonesia 31 hari. Jadi masing-masing wisatawan ini berbeda-beda nih lama tinggalnya di sini gitu. Karena kalau misalnya kita lihat kayak gini gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu kerja di Kementerian Pariwisata gitu kan. Terus misalnya bos kamu nanya gitu. Kira-kira wisatawan yang tinggalnya antara 17 sampai 20 hari itu ada berapa orang ya? Gitu. Nah, kalau misalnya data kamu bentuknya seperti ini gitu kan. Pasti kan kamu harus cari-cari dulu nih. 17 sampai 20 orang. Oh, ini ada 21, 2 gitu kan. Jadi lama gitu kan.
Nah, sebaiknya data ini, yang mentah ini, kita konversikan ke dalam tabel distribusi frekuensi supaya lebih mudah membacanya. Gitu. Dari raw data ini, data mentah, kita bisa susun ke dalam data array. Data array itu apa? Data array adalah suatu bentuk penyusunan data di mana data disusun secara teratur dari nilai terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya. Tapi kan biasanya kita ngelihat data dari terkecil ke terbesar dulu ya. Gitu. Jadi ini datanya kita ubah. Ini kan masih acak-acakan nih, habis 24, 23, 9 gitu. Kita ubah dari data terkecil sampai terbesar. Tapi ini pilihan. Kalau kamu mau lakuin silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, setelah kita apa namanya susun gitu kan dari data yang ini ke data array, maka bentuknya seperti ini. Gimana sih caranya biar kamu bisa gampang gitu kan dari data yang berantakan ini ke dalam data yang udah tersusun? Nah, kamu bisa menggunakan Microsoft Excel. Eh, ini ya. Kamu bisa buka dulu Microsoft Excel. Di situ kan ada apa namanya fitur buat sorting data ya dari kecil ke yang terbesar. Hmm, Oke, saya share screen lagi. Nah, ini kamu bisa copy paste data yang ini nih, yang tadi kan, yang berantakan ini. Terus kamu pindahin aja ke bawah, karena dia biasanya harus satu line ya, satu garis. Ini tinggal di copy paste aja. Jadi mungkin kalau misalnya dulu di SMA atau SMK gitu kan harus satu-satu gitu kan diurutin gitu. Kalau sekarang kan udah ada Microsoft Excel gitu kan segala macam, kamu boleh pakai ininya, fitur-fiturnya. Jadi mempermudah. Jadi kamu bisa lebih explore lagi untuk yang lainnya gitu. Nah, ini kan udah nih ke bawah semua. Terus kita ke data, datanya di sort ini ya ke bawah. Bentar. Hmm. Ini kan kita sel value-nya smallest to largest. Nah, udah kan udah urut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tinggal kamu rapiin aja. Itu sampai ke sini. Oke. Nih, sampai jadi seperti ini. Gitu. Saya stop share dulu ya. Takutnya nggak ke sharing. Nah, ini jadi data array. Tadi yang udah di Microsoft Excel tadi, itu sudah urut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, sekarang habis itu kita mesti ngapain lagi? Nah, kita harus tentukan jumlah kelasnya. Itu kan buat bikin hmm, berapa baris sih kelas yang akan kita buat. Gitu. Nah, ini banyaknya kelas interval, paling sedikit 5, paling banyak 15. Ini rumusnya. Pakai kriterium Sturges, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, tadi kan jumlah datanya ada 60. N ini artinya selalu banyaknya data. Gitu. Jadi kalau tadi datanya ada 60, berarti N-nya 60. Berarti, nah ini di mana K sama dengan banyaknya kelas yang kita cari, N-nya ini adalah banyaknya data. Gitu, jadi kita hitung K sama dengan 1 plus 3,3 log 60. Kenapa 60? Karena tadi kan datanya ada 60 wisatawan.
Gitu. Jadi 1 plus 3,3 log 60. Kamu bisa pakai apa namanya, hitungan di handphone, at tapi yang saintifik ya, atau pakai kalkulator saintifik atau di laptop juga ada. Nah ini ngitungnya, eee, harus diperhatikan ya, kalau ada tambah sama ada kali, harus kali dulu yang di apa namanya, yang jalankan operasinya. Jadi jangan ditambah dulu, dikali dulu, gitu. Nah, jadi ini 1 tambah 3,3, ini harusnya ada buka kurung, tutup kurung, 1 tambah 3,3 kali 1,778. 1,778 ini adalah log 60. Tuh. Jadi sama dengan 1 plus 3,3 kali 1,778 sama dengan 1 plus 5,868, 6,868. Kalau kita bulatkan itu bisa approximate jadi 7. Berarti kelasnya kita bisa buat 7 kelas. Gitu. Ya. Kemudian kita cari apa lagi? Kita cari range. Range merupakan beda antara nilai data terbesar ke terkecil. Jadi dari tadi 60 data wisatawan, kamu cari wisatawan yang tinggalnya paling lama dan wisatawan yang tinggalnya paling sedikit. Kalau kita cari, data terbesarnya ada 32, kalau bisa cross check lagi nanti, paling sedikit wisatawan tinggal 2 hari. Gitu. Range ini adalah beda antara data terbesar dengan terkecil. Berarti 32 dikurang 2, range-nya adalah 30. Nah, kalau udah, kita cari interval kelas. Tadi kan sebelumnya jumlah kelas, range, sama interval kelas. Interval kelas ini rumusnya adalah I sama dengan R dibagi K. Interval sama dengan range dibagi banyaknya kelas. Nah, dari data sebelumnya, interval kelasnya yaitu, tadi kan udah dapat ya, range-nya itu 30 dibagi kelasnya ada 7. 30 dibagi 7, 4,2857. Nah, ini kenapa approximate-nya 5? Gitu kan. Karena nanti kita lihat ya, nanti kita coba dulu kalau 4 bagaimana, kalau 5 bagaimana. Gitu. Karena seharusnya kan kalau hitungan matematika, kalau di bawah 5, misalnya 4,2, 4,3 itu harusnya approximate-nya 4 kan, bukan 5. Tapi untuk apa namanya, pembuatan tabel distribusi frekuensi bisa jadi 5 kalau misalnya kita bagi data 4-nya nggak habis. Gitu. Nanti kalau bingung, kita masuk ke contoh soal. Intinya ini karena udah saya hitung, jadi approximate-nya yang apa namanya, yang membuat datanya habis itu 5. Kemudian ke batas kelas. Batas kelas ada batas atas sama batas bawah. Batas atas itu bilangan yang terletak di akhir atau sebelah kanan dari tiap-tiap kelas interval. Nah, mungkin belum kebayang ya. Terus kalau batas bawah ini yang paling kecil intinya. Batas bawah yang paling kecil, batas atas yang paling besar dari setiap kelas interval. Gitu. Nah, kalau tepi kelas sama ada 2, tepi atas sama tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah. Jadi contohnya, bentar, ini ya. Jadi saya jelasin dulu nih dari batas kelas deh, biar kamu nggak bingung batas kelas itu apa sih. Ini draw aja. Nah, misalnya, jadi kan tabel distribusi frekuensi ini bentuknya seperti ini. Ya, agak jelek, maaf ya. Ini jumlah hari kunjungan. Ini ya. Hari kunjungan, terus yang ini adalah frekuensi. Hari kunjungannya, jadi kan kita udah buat kelas-kelas intervalnya kan. Tadi saya bilang pas kita udah hitung, jumlah kelasnya itu ada 7. Berarti kita bikin 7 kelas.
4 sampai bawah. Ini 7. Kelasnya ada 7. Nanti kamu bikin tabel begini. Ya, ini contoh doang ya. Oke. Nah, kalau misalnya data tunggal itu kan biasanya cuma satu nomor gitu. Karena kalau misalnya datanya kelompok, ini kan kita buat ke data kelompok kan. Data yang tadi tunggal dibuat ke data kelompok. Jadi misalnya contohnya, tadi kan kunjungan paling sedikit itu 2. Sampai tadi intervalnya itu berapa ya? 7, saya lupa deh. Intervalnya itu tadi 5 deh kalau nggak salah. Intervalnya 5. Nah, berarti kamu hitung. Ini kan dari 2 yang pertama. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 sampai 6 hari. Terus lanjut lagi. 7 hari sampai berapa hari jumlah kunjungannya? 5 kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu. Terus lanjut lagi berapa? 13 sampai 13, 14, 15, 16, 17. Dan seterusnya. Sampai dia harus, akhirnya ini harus mencangkup data paling besar. Data paling besar itu kan tadi ada 32. Inilah kenapa tadi pas kita approximate 4,2 itu jadi 5. Karena kalau misalnya kita bikin 2 sampai 5, 6 sampai sekian, itu datanya nggak habis. Gitu. Makanya tadi approximate-nya jadi ke atas 5 biar data kita habis. Nah, ini 2 sampai 6 ini kan udah masuk kelas interval nih, ya kan? Nah, di sini batas kelas katanya ada batas bawah sama batas atas. Batas atas itu adalah bilangan yang terletak sebelah kanan di tiap-tiap kelas interval. Sebelah kanan berarti yang ini, atau yang paling besar di dalam kelas interval tersebut. Gitu. Berarti BA-nya di kelas interval yang pertama itu adalah 6. Terus habis itu ada batas bawah, BB. BB itu katanya yang paling kiri di tiap-tiap kelas interval. Nah, berarti yang kiri kan ini, 2 gitu. Di bawahnya juga sama. Batas atasnya berarti 12, batas bawahnya berarti 7. Gitu. Sampai seterusnya, sampai ke bawah. Nah, terus ada lagi yang namanya tepi bawah sama tepi atas. Ini saya nggak punya pen ini ya, papan tulis. Jadinya begini. Nah, ini tepi bawah. Tepi bawah itu tadi katanya adalah batas bawah dikurangin 0,5. Batas. Karena ini kan apa namanya? Soalnya satuan ya, satuan bulat. Kalau satuannya bulat dikurangin 0,5. Kalau datanya 0,5 udah 0,5 berarti kamu kuranginnya 0,05 gitu. Ya. Biar gampang yang ini dulu aja. Ini kan datanya satuan nih, satuan bulat ya kan, angkanya bulat itu kan 2, 6, 7, 12 itu bulat ya. Bilangan bulat. Nah, tapi bawahnya berarti batas bawah dikurang 0,5. Berarti batas bawahnya kan 2 dikurang 0,5 berarti 1,5. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya kan 6, berarti 6 ditambah 0,5 berarti 6,5 gitu. Terus habis itu yang bawah juga sama, tapi bawahnya berarti 7 dikurang 0,5, 6,5. Tapi atasnya 12 ditambah 0,5 berarti 12,5. Tuh ya. Nah, ini pengertian batas kelas sama tepi kelas. Nah, kalau udah kita lanjut. Hmm, hmm. Oke, kita lanjut. Ini tepi kelas.
yang tadi saya ajarin. Nah, ini tadi ya yang kita kerjain. Oh, ini 7 sampai 11 ya tadi, berarti salah hitung saya. Nah, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya benar 11. 2 sampai 6, intervalnya kan 5 nih kita sepakatnya. Kelasnya ada 7 bener dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus per kelas itu intervalnya 5, ya kan? 2, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 12, 13, 14, 15, 16. Sampai bawah 32, 33, 34, 35, 36. Nah, ini frekuensi ini apa? Nah, kita lihat di kelas pertama katanya kan berarti orang yang lama tinggalnya antara 2 sampai 6 hari. Kita balik ke data yang sudah, nah ini, sorry. Ini aja ya, data yang udah urut. Berapa orang sih yang tinggal antara 2 sampai 6 hari? Ini tinggal kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti frekuensinya 7. Ada 7 orang yang tinggal antara 2 sampai 6 hari. Terus tadi di kelas kedua 7 sampai 11. Ada berapa orang yang tinggal antara 7 sampai 11 hari? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Coba ya kita lihat. Benar kan? 7, 13. Nah, cara ngitungnya kayak tadi. Kamu make sure sendiri ya. Terus batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, tepi bawahnya berapa, tepi atasnya berapa. Titik tengahnya berapa, frekuensi kurang dari sama dengannya berapa, frekuensi lebih dari sama dengannya berapa. Nah, ini tadi saya udah jelasin tentang batas atas, batas bawah, tepi atas. Titik tengah ini adalah midpoint ya, titik tengah dari masing-masing kelas interval. Jadi kalau misalnya antara 2 sampai 6, titik tengahnya berapa sih? Kamu tinggal tambah aja dibagi 2. 2 tambah 6, 8. 8 bagi 2, 4. Berarti titik tengahnya 4. 7 tambah 11, 18. Dibagi 2, berarti titik tengahnya 9. 12 tambah 16, 28. Dibagi 2, titik tengahnya 14. Kayak gitu. Terus frekuensi kurang dari sama dengan ini. Nah, jadi nanti kalau udah kamu hitung, kalau kamu mau coba nanti di contoh di apa namanya soal aja. Nah, jadi ini yang udah apa namanya jadi semuanya untuk ini namanya tabel distribusi frekuensi. Ini yang sudah lengkap. Ini udah ada apa namanya lama tinggalnya sudah diklasifikasikan, udah di apa namanya kelompokin 2 sampai 6, 7 sampai 11, sekian. Frekuensinya juga udah lengkap. Dari yang tinggal 2 sampai 6 hari ada 7 orang. Yang tinggal antara 32 sampai 36 hari ada 1 orang. Berarti kalau misalnya kita mau lihat, oh yang paling banyak berarti yang tinggal antara 12 sampai 16 hari, ada 21 orang. Gitu. Kita bisa ambil kesimpulan. Nah, tadi batas bawah, ini yang paling kiri, lihat aja ada 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32. Batas atasnya yang paling kanan, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36. Di bawahnya tinggal dikurang 0,5 dari batas bawah, 1,5 sampai 31,5. Tepi atasnya tinggal ditambah 0,5 dari batas atas, berarti 6,5 sampai 36,5. Titik tengah tadi yang baru saya jelasin, ini ditambah dibagi 2. Berarti 4 bla 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 sampai 34. Gitu. Nah, FK kurang dari ini apa sih? FK kurang dari sama dengan adalah frekuensi orang, ini kamu lihatnya dari sini ya, dari frekuensi ini, ada berapa orang yang lama tinggalnya kurang dari, kamu lihatnya dari batas atas. Kalau FK kurang dari, nih saya kasih note, ini ya, teks misalnya. Untuk FK kurang dari sama dengan lihat dari
batas atas. Untuk FK lebih dari sama dengan lihat dari batas bawah. Ya. Nah, ini kalau kita lihat FK kurang dari sama dengan, kita lihat dari batas atas. Batas atasnya kan 6. Jadi cara ngitungnya, berapa banyak wisatawan yang lama tinggalnya kurang dari atau sama dengan 6 hari. Berapa banyak wisatawan yang lama tinggalnya kurang dari atau sama dengan 6 hari. Berarti kan semua dong, semua yang lama tinggalnya antara 2 sampai 6 hari, ada 7 orang. Terus berapa banyak orang yang lama tinggalnya kurang dari atau sama dengan 11 hari. Berarti kan ini semua dong, antara 2 sampai 11. Berarti 7 tambah 13, 20. Terus yang ketiga, berapa banyak orang yang lama tinggalnya kurang dari sama dengan 16 hari. Berarti kan ini semua. Berarti kita tambah 7 tambah 13 tambah 21, 41. Gitu seterusnya sampai berapa banyak orang yang lama tinggalnya kurang dari sama dengan 36 hari. Berarti kan semuanya. Kan? Berarti 60. Gitu. Nah, kalau FK lebih dari sama dengan, kebalikannya. Kita lihat dari batas bawah. Berapa banyak orang yang lama tinggalnya lebih dari atau sama dengan 2 hari. Berarti kan semuanya dong. Karena paling kecil kan 2. Yang lainnya kan lebih dari 2 gitu. Jadi kalau kita bilang berapa banyak orang yang lama tinggalnya lebih dari 2 hari atau sama dengan 2 hari, itu adalah 60 wisatawan. Kalau yang kedua, berapa banyaknya orang yang tinggalnya lebih dari atau sama dengan 7 hari. Berarti kita lihatnya dari data yang ini. Karena kan lebih dari 7 atau sama dengan 7, 6 nggak termasuk. Gitu. Berarti kita kurangin 60 dikurang 7, 53. Gitu. Yang selanjutnya juga sama, sampai bawah. Tuh, udah. Jadi ini tabel distribusi frekuensi. Cara bikinnya seperti ini. Nah, kalau selanjutnya kita akan belajar cara membuat grafik. Tuh kan. Nah, yang grafik, biar videonya nggak kepanjangan, nanti di video yang selanjutnya. Gitu ya. Ini apa namanya, untuk cara membuat tabel distribusi frekuensi. Kalau misalnya bingung, kamu saya sediain, langsung chat aja deh biar gampang ya. Kalau bingung, ini dipahami dulu aja. Harusnya sih paham. Kalau misalnya emang bingung banget, chat aja saya di WhatsApp, nanti saya bales. Gitu. Oke, ini kita apa namanya, sudahi dulu video yang ini. Nanti lanjut ke video cara pembuatan grafik. Oke, saya stop.